Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa. Pada kesempatan ini bersama-sama untuk mengingat perjuangan para nabi dan rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersama-sama mengingat kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nah, kisah Nabi Ilyasa ini tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, namun beliau termasuk salah satu dari Nabi yang wajib diimani, seperti disebut dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini Nabi Ilyasa termasuk orang yang paling baik. Beliau adalah pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka beliau Ilyasa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa Nabi Ilyasa, penduduk Bani Israel itu rukun, tentram, dan makmur karena bertakwa dan berbakti kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyasa wafat. Kaum Bani Israel sangat sedih kehilangan beliau. Ini tak ada lagi pembimbing bagi mereka. Nah, beberapa tahun setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar. Nah, pada saat itulah Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam. Nah, dilanjut lagi dengan Nabi Yunus, saudara-saudara. Nabi Yunus alaihissalam ini orang yang soleh. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau seorang ahli ibadah yang tekun. Nah, beliau seorang yang lurus, ya. Dia selalu mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan kemaksiatan. Namun ada kaumnya yang tidak ingin mengikutinya. Dua orang itu adalah Rubil dan Tamuh. Rubil seorang yang alim dan bijaksana, Tanuh seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam 30 hari mereka tidak mau insaf, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa begitu. Nah, Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turunnya siksa itu 40 hari. Nah, ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 40 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa dan kebenggalan kaumnya. Lalu beliau meninggalkan mereka. Setelah 40 hari tiba-tiba muncul awan gelap di pagi hari, bertambah siang mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi tidak ketemu, tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertobat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka siksa itu tidak jadi diturunkan.
Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi pantai, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam gelombang. Semua pembekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian, diundi 3 kali, selalu nama Yunus yang keluar, tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya, telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya, ya Allah, tiada Tuhan yang lain Engkau Maha Suci Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Atas kesuangannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang yang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah, karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah pada Allah. Maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Demikian kisah Nabi Yasa dan Nabi Yunus, semoga bermanfaat. Allahumma baik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudara yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang jelas kita harus mengimani ya bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul sebagai pembimbing ya umat yang ada di dunia ini agar meneladaninya, mencontohnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan kehidupan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.